selamat datang di Youth Online Service. Pada hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya, saya menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikannya secara langsung di gereja atau melalui rekening yang tertera di samping. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan yang berkati agar Youth Online Service bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, God bless. Sebab hanya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Tiada yang lain, hanya Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang gak pernah tinggalin kami. Bahkan terlalu indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Sang Firman yang hidup. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengar, merenungkan, dan berpengalaman dengan setiap firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami dengan setiap kebenaran itu. Mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, menjelaskan, dan mengurapi jemaat-Mu dimanapun berada, supaya firman Tuhan, kuasa firman-Mu menjamah, meneguhkan mereka. Kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan Alkitab, kita buka bersama-sama di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Tema firman Tuhan dalam bagian ini yaitu tetap mengalami sukacita. Firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Tekanan tema berkata tetap mengalami sukacita. Artinya suatu harapan bertujuan supaya pengalaman, situasi atau keadaan hati tetap ada. Suatu pengalaman hati, keadaan hati yang terus-menerus bersukacita. Jadi tetap mengalami. Jadi keadaan sukacita yang tetap ada dalam segala situasi. Berbicara sukacita, ya pendapat atau biasanya berbicara sukacita, kita hanya melihat pada waktu orang tertawa, pada waktu orang senyum, pada waktu orang lompat sana, lompat sini kegirangan. Tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah berbicara keadaan hati. Kalau kita melihat orang senyum, itu kenapa? Karena keadaan hatinya. Keadaan hati yang tenang, nyaman, dan plong. Pada waktu keadaan hatinya, kalau kita melihat orang lagi menangis. Kenapa? Karena keadaan hatinya sedang sedih. Jadi, berbicara keadaan hati yang reaksinya adalah senyum, sukacita, happy. Jadi sukacita ini berbicara keadaan hati. Kalau keadaan hati kita tenang, nyaman, maka reaksinya adalah kita tenang, kita bisa senyum, walaupun dalam situasi-situasi keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi karena keadaan hati kita yang tenang, nyaman, dan happy. Firman Tuhan berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kita melihat dalam ayat ini ada 3 kebenaran. Saya mau bagi 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama berhubungan dengan semoga Allah. Kebenaran yang kedua tentang segala sukacita. Kebenaran yang ketiga kekuatan Roh Kudus. Saya mulai dengan pertama. Semoga Allah, artinya Allah. Kita melihat Allah, bahwa Allah sumber pengharapan. Ya, Allah sumber pengharapan. Kalau berbicara sukacita, maka sebenarnya tanpa diminta pun, tanpa disuruh setiap orang, ini kerinduan, ini harapan setiap orang. Harapan setiap orang supaya punya keadaan hati yang tenang, happy, tidak tertekan dengan segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Pada waktu kita melihat orang lagi ngelamun, kemudian waktu ditanya, "Apa kabar?"
Dia akan berkata, ya hati saya sedang kacau. Hati saya sedang tidak nyaman. Ya reaksinya adalah sedang ngelamun. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Apakah punya keyakinan kepada Tuhan? Bagaimana imannya kepada Allah? Ada banyak orang dalam konteks Kristen mengaku Kristen, mengaku beriman, tapi pada waktu diperhadapkan dengan masalah, situasi yang sulit, seakan-akan masalahnya itu lebih besar dari Allah yang dia yakini. Inilah yang menjadi persoalan. Dikatakan Allah sumber pengharapan. Ya dalam hal ini, harapannya hati tenang, harapannya sukacita. Tapi kenapa orang tidak menikmati? Karena kebenaran yang pertama berbicara Allah yang diyakini. Apakah Allah yang diyakini itu hanya sebatas, oh iya Allah saya tahu, dia itu pencipta, dia maha kuasa, dia berdaulat, hanya sebatas tahu. Padahal dia adalah sumber. Ini yang menjadi persoalan. Bagian ini mau membawa kepada kita bahwa Allah bukan sebatas kita tahu dia adalah pencipta. Bukan sebatas kita tahu dia maha kuasa. Kita harus punya keyakinan yang kuat, meyakini kedaulatannya, meyakini kuasanya. Allah, seberapa yakin kita bahwa Allah yang kita imani, Allah di dalam Yesus adalah Allah yang punya kuasa mengatasi segala situasi yang ada, yang kita alami. Bisa mengubah. Itu Allah kita. Jadi kita harus menumbuhkan keyakinan kita terhadap Allah. Bahwa jangan sampai hanya sebatas tahu. Tapi kita harus punya keyakinan. Saya percaya kalau kita punya keyakinan yang benar kepada Allah yang benar, saya percaya keyakinan yang benar itu akan membuat dia berkarya di dalam hidup kita. Jangan sampai kita berkata orang Kristen, orang percaya, tapi hidup tidak menikmati. Misalnya penyertaan, perlindungan, karya. Karena apa? Karena keyakinan kita yang tidak ada di dalam hidup kita. Kalau kita mau hati kita tenang, ada Allah yang lebih dari mampu. Pada waktu kita menghadapi situasi atau persoalan atau pergumulan, bukankah ada Allah yang harus kita yakini mampu menolong, mampu berdaulat, mengubah situasi walaupun situasinya sulit, tapi Allah yang kita yakini mampu membuat situasinya menjadi aman. Hati kita berbicara keadaan hati kita. Tapi kalau kita hanya berkata, iya saya tahu Allah itu maha kuasa, maka itu tidak ada reaksi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, jemaat semuanya, Allah, jadi dikatakan semoga Allah sumber pengharapan. Intinya adalah Allah sumber pengharapan. Ya memang kalau berbicara pengharapan banyak ya. Karena konteks ini berbicara sukacita. Jadi harapan kita hati tenang, nyaman, lega. Allah adalah sumbernya yang harus dilalui melalui keyakinan kita. Sungguh-sungguh yakin. Jadi percaya secara benar, secara tepat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di mana ada percaya yang benar, maka Allah yang benar itu, Allah yang berdaulat itu akan berkarya. Kemudian kebenaran yang kedua dalam ayat ini dikatakan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Kata segala sukacita. Biasanya hati orang itu tenang, nyaman kalau lagi dapat rezeki, ya. Kalau lagi ulang tahun, happy, ya. Kalau bisnisnya lagi lancar, kalau lagi tidak ada persoalan, orang happy. Pada waktu orang menghadapi persoalan, dia berkata,
wah hati saya sedang galau. Ya. Jadi yang menentukan sukacita itu karena situasi dan kondisi. Sukacita dikatakan bahwa sumber memenuhi segala sukacita. Artinya sukacita yang disediakan Allah bukan hanya sebatas pada waktu kita dapat rezeki. Bukan hanya sebatas pada waktu kita misalnya sembuh, pada waktu kita berhasil studi, kemudian ada sukacita. Firman Tuhan berkata, Allah sumber pengharapan memenuhi dengan segala sukacita. Artinya begini, di dalam situasi yang sulit pun, Tuhan menyediakan sukacita. Tuhan bisa memberikan sukacita. Melalui firman Tuhan dalam bagian ini memberitahu bahwa dalam keadaan situasi, kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, Allah bisa membuat situasi itu, keadaan hati kita menjadi tenang. Karena apa? Karena kita harus punya keyakinan bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus bukan hanya berkata, oh kamu lagi ulang tahun ya? Oke, kalau gitu saya berkati hatimu dengan sukacita. Oh kamu lagi berhasil, oh kamu lagi dapat rezeki. Oke, kalau gitu saya melimpahkan hatimu dengan sukacita. Kemudian, oh kamu lagi ada pergumulan ya? Wah kayaknya saya belum mau ikut campur tangan. Oh kamu lagi ada masalah berat? Wah itu mah urusanmu. Bukan. Allah memenuhi dengan segala sukacita. Artinya memberi pengertian kepada kita bahwa dalam keadaan hati atau situasi atau persoalan yang tidak sesuai dengan harapan kita, Tuhan menyediakan sukacita. Dan Tuhan mampu menyediakan sukacita itu. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah sumber pengharapan. Di mana ada pengharapan, yaitu kepada Allah, maka dalam situasi apapun Tuhan akan menyediakan sukacita itu. Saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya mau berkarya dalam keadaan yang happy-happy. Tapi kita harusnya percaya Tuhan akan berkarya dalam situasi yang memang menurut analisa kita tidak mungkin, menurut analisa kita mustahil. Tapi disitulah Tuhan lebih dari mampu berkarya untuk menciptakan keadaan hati yang tenang, yang nyaman. Artinya apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan menyiapkan sukacita. Tuhan sanggup melimpahkan sukacita. Apapun persoalan, ada banyak hal yang mungkin kita masih dalam penantian, pergumulan, yang semua itu bisa membuat hati kita mungkin galau, sedih. Tetapi Allah dikatakan sumber pengharapan. Pada waktu kita datang, maka Tuhan menyiapkan sukacita dalam situasi yang kita hadapi. Kemudian kebenaran yang ketiga dalam ayat ini, bagian terakhir dikatakan, damai sejahtera Allah dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya mau ambil tekanan di sini, oleh kekuatan Roh Kudus, ya, oleh kekuatan Roh Kudus. Pengharapan, ya, kembali lagi bahwa kita tanpa diminta pun kita rindu supaya keadaan hati kita ya maunya sih tenang, nyaman. Tetapi situasi yang senantiasa membuat kita menjadi tidak tenang. Situasi dan kondisi. Nah, bagian ini memberitahu bahwa berbicara sukacita, hati, pikiran, tenang, nyaman, itu bukan karena situasi. Ya. Sukacita itu saya mau berkata itu suatu keputusan kita. Kita mau sukacita atau tidak? Kita yang menentukan. Sukacita itu adalah kita yang membuat. Melalui apa? Ya, kembali lagi datang kepada sumber. Kita mau nyaman atau tidak,
Kita yang putuskan. Kita mau bersuka cita atau mau tetap hatinya sedih, kita yang putuskan. Artinya bahwa kalau kita mau hati tenang, kita harus membuat keputusan begini. Wah, saya tidak mau terus-menerus sedih. Kita harus buat keputusan itu. Kalau kita mau happy, kalau kita mau hati kita lega, walaupun berada dalam persoalan, kita harus membuat keputusan. Wah, saya tidak mau terus-menerus berada dalam keadaan yang tidak berdaya. Kita harus buat keputusan. Mungkin kita berkata atau kita bertanya, bagaimana mungkin ini persoalan saya berat? Bagaimana mungkin ini situasinya sulit? Ya, itu pikiran kita sebagai manusia. Ya, kalau mau bertanya kepada saya, bagaimana caranya? Kok dalam situasi yang sulit bisa bersuka cita? Saya sendiri tidak tahu. Tapi saya sungguh percaya bahwa Tuhan kita Maha tahu. Manusia tidak tahu bagaimana bersuka cita dalam keadaan yang tidak mungkin. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kelemahan, Tuhan tahu kekurangan kita, dan Tuhan tahu situasi yang tepat, waktu yang tepat. Tuhan berkarya bisa mengubah situasi yang sulit, yang tidak mungkin, tapi bisa memberikan keadaan hati kita tenang. Tuhan bisa, Tuhan sanggup. Melalui apa? Kuasa Roh Kudus. Dikatakan oleh kekuatan Roh Kudus. Ingat, setiap orang percaya punya Tuhan. Dia hadir dalam hati kita melalui Roh Kudusnya. Artinya bahwa firman Tuhan di bagian lain, referensi yang lain bahwa mengatakan bahwa roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar. Roh apa? Itu Tuhan, Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, maka Roh Tuhan itu mampu berkarya, mampu membuat hati kita dari tidak aman menjadi aman. Roh Kudus yang ada dalam hati kita mampu, lebih dari mampu untuk menciptakan keadaan hati yang nyaman. Karena apa? Karena Dia Tuhan. Jadi, kita harus melihat bahwa Tuhan menyiapkan Roh Kudusnya. Jangan kita mendiamkan, jangan kita bertindak sendiri, jangan kita menghadapi, menyelesaikan segala persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, oleh Roh Kudus. Mari kita melibatkan Roh Kudus. Setiap persoalan jangan hanya datang melibatkan Tuhan pada waktu persoalan yang waduh terlalu besar. Tapi dalam segala persoalan, mulai dari kecil, sederhana, sedang, apalagi yang besar, mau mengajar kepada kita, setiap saat kita bisa diberkati dengan keadaan hati yang tenang, keadaan hati yang nyaman, melalui karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus punya cara. Roh Kudus berkuasa. Dia lebih dari mampu, dia lebih dari bisa untuk mengubah sesuatu yang menurut kacamata kita tidak mungkin. Tetapi di mana ada karya Roh Kudus, di mana ada pertolongan Roh Kudus, di situ ada kekuatan, di situ ada keadaan hati yang tenang. Mari kita lakukan 3 kebenaran ini. Selalu datang kepada Allah, meyakini Allah, sumber pengharapan, sumber sukacita. Firman Tuhan menekankan bahwa segala sukacita disediakan oleh Allah. Melalui apa? Melalui karya dan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat, Allah pencipta kami, yang tahu keadaan hati kami. Kami sungguh bersyukur akan Engkau Allah sumber pengharapan. Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber segala sukacita. Biarlah kami akan berpengalaman dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang akan berkarya dalam hidup kami pada waktu kami menghadapi berbagai situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kehendak kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu
boleh meneguhkan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bersyukur untuk kebaktian yang boleh kita ikuti, kita lakukan, biarlah Tuhan dimuliakan. Kita akan mengakhiri kebaktian pada siang ini. Mari saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Tuhan, kami sudah beribadah melalui ibadah secara online. Jemaat yang sudah menjadi satu kesatuan di dalam pujian, penyembahan, pengabdian, kami persembahkan ibadah kami. Kami persembahkan setiap pujian kami dan firman Tuhan yang sudah meneguhkan kami. Berkati kehidupan yang akan dijalani oleh kami semua, oleh jemaatmu, oleh umatmu. Sepanjang minggu ini kami boleh diberkati melalui pekerjaan, usaha, dan bisnis, melalui segala pergumulan, tantangan, kekuatan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Pemeliharaan Tuhan menyertai. Perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah Tuhan, kami mengakhiri ibadah siang ini dengan berkat sukacita dari Tuhan. Sukacita senantiasa, seturut anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, tuntunan pertolongan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.